Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelompok berapa? 9, 10? 10 kan? 10 ya. Minggu depan masih ada berapa kelompok lagi? 2 Kang. 2 kelompok lagi Kang. Oke, pertemuan kita sekarang itu bicara tentang alat pengumpul data. Alat pengumpul data itu adalah cara peneliti untuk mengambil data di lapangan. Bentuknya itu ada yang field research atau penelitian lapangan, atau ada yang library research atau kepustakaan. Nah, untuk jurusan atau prodi ekonomi syariah, kalau dilihat dari judul yang tadi Sarah sudah kirimkan, daftar daftar nama-namanya. Di sini ada Dila Afrida Farha mengambil judul tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online cash on delivery. Ini pertanyaan yang mendasarnya adalah, apakah memang sudah pernah ada penelitian sejenis tentang itu? Kalau ada, maka hindari penulisan judul untuk penelitian ini, karena nanti akan bersinggungan dengan ketika judul itu di ACC, maka tugas kalian berikutnya adalah mempersiapkan tentang kamu harus bikin proposalnya, kamu harus bikin latar belakangnya, kamu harus bikin rumusan masalahnya, kamu harus bikin tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya. Kamu juga harus menyiapkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan itu. Kamu juga harus menyiapkan tentang instrumen penelitiannya, memahami variabel-variabel dan teori-teori yang terdapat di dalam judul itu. Jadi, secara umum bisa dipastikan ketika kamu memilih masalah dengan judul tadi, yang terkristalisasi dalam judul tadi, maka tugas kalian berikutnya adalah mencari data itu. Nah, tolong kalian dicatat nih. Tugas kalian berikutnya adalah kamu harus menelaah skripsi-skripsi yang sudah ada, yang tema penelitiannya sejiwa, searah, senapas dengan penelitian kamu. Oke. Beberapa waktu lalu Akang sudah pernah menyampaikan tentang pentingnya kamu untuk mengetahui riset-riset terdahulu. Apa hubungannya dengan alat pengumpul data? Ini problemnya. Jadi, kita coba belajar dari penelitian yang orang lain sudah lakukan. Nah, sekarang judul-judul di penelitian hukum ekonomi syariah yang berkali-kali Akang suka bilang, itu hampir rata-rata bicara tentang penelitian kualitatif. Berarti tugas kamu adalah memperbanyak referensi yang terkait dengan judul penelitian kamu. Nih, waktu kemarin UTS sebetulnya sudah pernah disampaikan, tapi isi lupa. Kita coba dengarkan atau lihatkan bagian mana saja yang perlu kalian kuasai dalam konteks kepentingan penyelesaian mata kuliah metode penelitian ini. Oke. Ini terlihat ya, Word-nya lagi pengen terbuka tapi belum terbuka kayaknya. Karena sifat awal tadi di dunia sudah terlihat belum gambar Word-nya?
Belum, Kang. Belum, Kak. Udah ya. Oke, kalau sudah terlihat, perhatikan baik-baik nih. Dalam penulisan skripsi Prodi HES, pertama perdalam tentang penelitian atau hasil penelitian sebutnya, hasil penelitian atau hasil riset, yang kemudian artikel jurnal yang berhubungan dengan tema HES yang akan kamu jadikan rencana judul penelitian. Harusnya buat kamu yang biasa membaca, hal ini tidak jadi persoalan. Ya. Yang kedua, cari dan dapatkan skripsi dan artikel jurnal yang membahas tentang rencana kata kunci yang terdapat di judul kamu, di rencana judul kamu itu. Oke, pertama perdalam hasil penelitiannya, perdalam juga artikel-artikel jurnal yang berhubungan tema HES dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan skripsi ataupun juga artikel-artikel jurnal? Untuk skripsi, contohnya ini, untuk skripsi, kamu bisa cek di perguruan tinggi yang memang menyelenggarakan prodi hukum ekonomi syariah. Coba kita stop di Good. Kemudian kita share screen untuk di website. Terus nih, skripsi hukum ekonomi syariah. Skripsi hukum ekonomi syariah. Oh, hukum. Oke nih. Nih, ada daftar judul skripsi mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah. Boleh dicek ya, untuk memastikan bahwa kamu tidak kopas dari judulnya. Hanya diganti alamatnya saja. Makanya kalau Akang boleh menyarankan, kamu semua yang prodi HES ini, untuk judul-judulnya diarahkan ke penelitian kualitatif dan lapangan, bukan kualitatif, naratif, atau hanya sebatas penjelasan sepintas saja. Jadi jangan lagi dilakukan. Risetnya harus riset lapangan. Bentuknya mau kuanti mau kuali, nanti kita lihat. Jangan gerasa gerusu, ojo ke susu, ya. Harus satu-satu. Belajarnya dari sekarang makanya. Nih contoh nih, diambil kuakang dari HES UIN Malang. Contoh, judul-judulnya ada nggak sih? Nah itu. Yang paling penting itu kamu tahu judul-judulnya. Terus nanti kamu arahkan ke rencana penelitian kamu sendiri. Contoh tadi siapa? Dila Afrida Farha. Ayat itu Dila. Ada nggak Dila? Ya, Kak. Kamu menulis di sini judulnya tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online. Nih, kita lihat masukin ke sini nih.
Oke. Kita cek di Google Scholar, ya. Tinjauan hukum Islam tentang ini kudu nama karena hutang kudu nama ulah dibuka-buka sih. Tinjauan hukum ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah. Syariah tentang praktik jual beli online. Tentang praktik jual beli online, cash and delivery, cash on delivery. Coba kita lihat. Ini nih. Ini kayaknya nih siapa barusan teh dari A. Siapa ini? Erik ya? Oke. Coba dilihat nih judul-judulnya. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatal sepihak transaksi jual beli dengan sistem cash on delivery. Ada juga yang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap khiyar dalam jual beli online, sistem cash and delivery untuk pada Mandiri 2023. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dalam penelitian kualitatif si peneliti itu menjadi instrumen penelitian? Kamu harus coba jadi ngomongnya nih. Ulangi. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap khiyar dalam jual beli online, sistem cash on delivery. Ini rada-rada mirip dengan judulnya tadi punyanya siapa? Apa tadi? Dengan Dila ya. Nah, tinggal nanti di mana di perbedaannya. Berarti kamu harus baca dulu nih. Nah, kalau kamu ingin tahu tentang ini apa? Tema-tema penelitian yang seruh atau senapas dengan punya kamu tinggal cek aja hukum ekonomi syariah. Ini contoh ya, kata-kata kuncinya tentang Islam dan praktik jual beli online, cash on delivery. Nggak usah pakai tanda tanya. Coba kita lihat, makin sedikit atau makin banyak? Tuh, 2080-an yang ada kata-kata kuncinya hukum ekonomi syariah dan jual beli online, sistem cash dan delivery. Cuma tempatnya aja yang berbeda. Nanti silahkan tempat di mana kamu melakukan penelitian itu dikutip sebagai penelitian terdahulu. Bisa begitu. Ya. Tuh, lihat. Ini banyak sekali nih. Ini baru diambil dari dari Google Scholar saja, belum dari yang lain. Ya. Nah, supaya untuk menghindari, tadi saya bilang, untuk menghindari agar kamu tidak terkena plagiarisme gara-gara judulnya pernah ada orang yang membahas, berarti kamu harus konsultasi lagi dengan pembimbing. Oh, Kang, ternyata judul abdi terus aya nu ngabahas. Padahal sebetulnya abdi teh maca buku teh maca internet sih. Judul eta teh aya we di benak abdi. Nah, kalau misalkan begitu, kita akan dapati orang-orang dengan kemampuan khusus sebenarnya. Dan itu akan kita tahu kalau dia sudah berbicara sebelum pelaksanaan itu terjadi, dan kalau pas berarti memang ada korelasi. Ya, ada hubungan. Nih, berarti nih akan kasih tahu nih siapa Adila ya. Kamu harus download nih semua nih yang ada hubungannya antara ekonomi syariah dengan cash on delivery. Woi, carikan PDF-nya, masukin ke Mendeley, nanti Mendeley yang bekerja. Gitu. Ya. Kalau Mendeley yang nggak bekerja berarti kamunya yang nggak kerja gitu loh. Ya.
Gitu. Nah, sekarang ketika bicara alat pengumpul data. Apa itu alat pengumpul data? Alat pengumpul data itu adalah cara peneliti mengumpulkan data. Teknik peneliti dalam mengumpulkan data. Di penelitian kualitatif, ingat, di penelitian kualitatif, kamu melakukan risetnya itu dengan eh, kualitatif tetap dengan pendalaman materi-materi secara khusus. Terutama biasanya sih jenis kualitatifnya jenis yang studi kasus. Rata-ratanya studi kasus. Boleh nggak Kang saya pilih jenis penelitian kualitatif yang lainnya, tidak hanya apa tadi, tidak hanya studi kasus, tapi contoh ngambil tentang fenomenologinya, mau tentang naratifnya, bisa, bisa saja, tidak masalah. Yang penting kamu memahami dan mengetahui tentang konsep dari apa metodologi penelitiannya. Jadi skripsi yang kamu baca, kudu skripsi anu memang menjelaskan itu supaya apa yang kamu tulis tidak kemana-mana gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kan kalau kualitatif alat pengumpul datanya apa saja? Nah, tadi kan dijelaskan rinci ya, ada observasi dan lain-lain. Sebetulnya kata kunci penelitian kualitatif itu untuk penelitian kualitatif sekali lagi alat pengumpulnya ada 3 saja. Karena kualitatif ya, 1 dengan wawancara, 2 observasi, yang ketiga studi dokumentasi. Tidak menggunakan angket ya. Jangan kualitatif tapi ngambil angket lalu dipresentasekan. Nah, ini jadi bias itu nanti. Ya. Kalau hanya sebatas untuk tahu saja ya dirata-ratakan pakai hukum dan rumus statistik. Jadi tidak bisa lagi sekarang orang seenaknya pengen judul tapi dia nggak tahu dan nggak ngerti substansinya, itu nggak boleh. Gitu. Nah kembali ke yang tadi. Nah berarti alat pengumpul data utamanya apa dong kalau untuk penelitian kualitatif? Ada wawancara, ada studi dokumentasi, dan ada observasi. Di luar itu nggak masuk kategori penelitian kualitatif untuk alat pengumpul datanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membuat instrumennya? Nah, kalau membuat instrumen, kamu bisa mencari itu di dalam YouTube banyak sekali. Termasuk di bukunya A'mur Yusuf itu ada, di buku prosedur penelitian juga ada. Tapi kata kuncinya dari pembuatan eh, apa? Bagaimana membuat daftar pertanyaan, bagaimana melakukan observasi, bagaimana melakukan studi dokumentasi. Nah, itu untuk praktiknya kamu bisa baca lebih lanjut. Cuma kalau akan meminta satu hal begini. Ketika kamu sudah ada komitmen dengan Kang Bari untuk judul yang kamu akan angkat itu apa contohnya, maka yang perlu kamu lakukan adalah carilah referensi-referensi untuk mendukung itu. Bagaimana caranya? Kamu lihat judul kamu, pasti ada kata kuncinya, kamu masukin lagi ke Science Direct yang tadi, cncdirect.com. Itu alternatif kalau kamu tidak punya akun eh, apa Scopus yang berbayar, sehingga bisa kamu langsung masuk ke situ. Kalaupun tidak, kamu bisa masuk melalui akun Publish or Perish. Kamu di situ silahkan cari artikel dengan kutipan terbanyak. Jadi kriteria referensi yang paling disukai oleh para pengelola jurnal ataupun juga dosen pembimbing biasanya adalah pertama referensinya terbaru. Jadi bukan jadul. Terbaru itu kisaran 5 tahun terakhir. Jadi jangan 10 tahun terakhir, ambil ekstrim 5 tahun terakhir. Nah, pasti itu akan mengalami perubahan, terutama dari sisi tampilan. Biasanya jadi lebih smooth gitu. Ketika lebih smooth, lebih nyantai, lebih terasa bagus, itu orang biasanya mikir, ih, kayaknya mahal ya kalau kalau ini ya, kalau kalau di kafe contohnya. Itu karena apa? Karena diubah cara cara melayaninya. Kenapa diubah? Karena dia mungkin membaca hasil riset orang lain gitu. Jadi mungkin saja kita dapat ilmu baru ketika kita mengkaji dari skripsi yang lain. Maka untuk di jurusan HES sendiri, pengkajiannya adalah tentang praktek muamalah yang ada di sekitar kita.
Itu. Makanya di sini kebetulan Akang tidak bisa share di grup, share di ini ya, di mana teh? Di laptop, karena memang ini pakai handphone nih ini. Anissa Aura Zakiyah, ada nggak Anissa? Ya, ngambil judulnya Hansa, Kang. tinjauan fikih muamalah terhadap sistem jual beli online kucing di marketplace shop Jihan Hams. Wah, kamu detail banget ya. Jual beli online kucing di marketplace Shopee Jihan Haris. Oke, silakan dilengkapi itu sesuai dengan template. Kalau untuk artikel, sorry apa? Barusan tuh proposal. Nah, ini tinggal kamu coba minta buku pedoman penulisan skripsi. Itu ada banget ya. Di kampus Akang juga punya, PDF-nya juga ada, tapi intinya sama saja. Sarah Mutiara Zulfa, analisis pemberdayaan zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan studi di Badan Amil Zakat Nasional. Berarti kamu ngambilnya di nasional. Wah, kalau kamu berat di Sukabumi aja tuh. Kang Opik itu kan jadi ketuanya. Salah satu staf ketua ya. Jadi bisa ngobrol lah rewas bojong gitu. Siap, Kang. Nah, terus ada Siti Mudrika, tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli, mereka itu belum. Jual beli kotak kado berhadiah. Ini nggak ngerti nih. Tempatnya di mana, lokasinya di mana, ini belum clear nih. Ya, Siti Mudrika. Raffi Suhairi, alokasi dana zakat untuk permodalan UMKM dalam perspektif kitab Fathul Mu'in. Oke. Fathul Mu'in boga teh, Raffi? Gaduh Kang, Yanah negaya. Nanya ke Ianah, dah kamu tuh ngomong ke Ianah di kitab ieu mah. Lamun rek Ianah, Ianah sekalian ulah Fathul Mu'in gitu maksudnya. Ya. Siap Kang. Cuma kalau untuk permodalan UKM ini, kamu harus mengambil juga data di lapangan. Kamu penelitian juga di, contoh kalau ini UKM, apakah memang Baznas mengalokasikan dana tidak untuk permodalan UKM atau UMKM? Kalau misalkan Baznas itu mengelola dana zakat untuk permodalan UMKM, berarti kamu bisa teliti. Karena ini kan jadi debatable gitu. Karena tidak ada asnaf dalam zakat yang itu adalah pedagang. Kan ini mah bisnis sebenarnya. Apakah ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi karena untuk produktivitasnya agar tinggi? Atau apa? Data dalilnya kudu jelas lah. Dalil boleh dan tidaknya. Gitu. Tapi itu harus juga kamu nanya ke orang Baznas. Ya. Oke. Muhammad Aji Mustafa, marketplace dalam fikih muamalah, studi kitab Fathul Qorib. Marketplace dalam fikih. Untuk Salma, Akang pernah ningali judul skripsi ini teh. Judul skripsi kayak gini ya. Namun perlu dibuktikan, kita buktikan aja langsung. Bisa kok, gampang. Ya, kalau ada, bayarnya perlu diganti ya. Ya, Haji mana Haji? Ayo tuh. Haji nggak ada ya? Ada, Kang. Nggak hadir. Ada nggak? Ada, Kang. Nggak ada. Di mana ya Bung Arana? Mana Haji? Nggak ada Kang, nggak ikut Zoom. Nggak ikut. Cuma asing sepupu eueuh. Catat nggak hadir. Siti Irbah. Ada nggak Siti Irbah? Hadir, Kang. Syifa Irbah, Kang. Oh iya, Syifa kita. Syifa Irbah. Arisan online dalam perspektif fikih muamalah. Studi kasus Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Di mana iya teh? Temboro teh. Di Jawa Timur, Kang, Magetan. Emang kamu ada ke Jawa Timur penelitian?
Hah? Iya, kalau bisa, iya kan? Ya tuh ulah ke Jawa Timur jauh-jauh teuing kamu teh penelitian teh. Ulah meakeun duit keur ongkos ka jenting dipake keureun ke upacara wisuda dahar di rumah makan situ daripada dipakai bakil mah. Wah sih. Jadi kasusnya itu harus yang dekat dengan kamu lah, minimal radius Sukabumi weh unggul. Jadi coba di Sukabumi aya teh pondok pesantren anu mempraktekkan arisan online. Kalau nggak ada ya berarti kamu harus cari apa fokus yang lain, jangan ini. Lamun tema ayah di Alfata Temboro di Jawa Timur, kamu rek penelitian kan itu, jadi akang masih tidak ada masalah, cuma kamunya siap itu, kade. Jadi penelitian itu bukan ku sabab alus jeung ayah di batur terus diteliti, tapi ari kira-kira ke kamunya jadi madarat ku sabab kudu jadi nyiapkeun segala rupa, ya kang mah teu rapati panuju gitu maksudnya. Ya, Abdul Nur Aziza. Nur Fauzia, boykot produk Israel, perspektif hukum ekonomi syariah. Nah, ini coba, ini kayaknya mana ini si Nur Fauzia ada nggak? Ada Kang. Ada kan? Mana? Kok ngejawabnya lelaki? Kabogoh Kang. Mana Nur Fauzia? Ah, sing oge aing mah. Ada Kang. Mana sih? Matak di on kamera. Ini akan hadir. Mana? Ini akan. Ah, Oke, coba dicek. Kayaknya memang ini karena baru, bukan berarti tidak ada ya. Ai boykot produk Israel, tiba lagi ayah. Ya di baheula teh maksudnya di pas perang di pertama gitu sudah pernah, cuma nggak ada yang berani aja. Abdul Aziz Yusuf Suhendar, pemetaan aspek hukum dalam bisnis aplikasi penghasil uang, analisis hukum ekonomi syariah pada aplikasi Fizo Novel. Padahal langsung aja nggak usah panjang-panjang begini. Pemetaan aspek hukum dalam bisnis aplikasi Vizo Hotel, udah begitu cukup. Jadi udah jelas semua itu. Jadi kudu analisis hukum ekonomi syariah pada aplikasi Vizo Novel. Cangkel. Ya, Abdul Aziz. Jadi pemetaan aspek hukum dalam bisnis aplikasi Vizo Hotel. Udah, itu aja. Nggak usah pakai penghasil uang. Janganlah. Abdul Aziz ada nggak? Kang nggak hadir. Ya udah. Pajar. Konsep kemandirian ke pesantren one product di Jawa Barat ditinjau dari Undang-Undang Nomor konsep kemandirian pesantren one product di Jawa Barat. Ini sebetulnya nggak ada hubungannya dengan hukum ekonomi syariah loh. Siapa nih? Pajar, mana Pajar? Ini Kang. Ini judul kamu teh tidak ada hubungannya dengan hukum ekonomi syariah. Coba kamu cek deh, emang ada judul serupa yang kayak gini bisa di hukum ekonomi syariah jadi judul skripsi? Kan emang kamu ngomongin tentang kepemimpinan, kamu ngomongin tentang pesantren one product gitu. Kecuali kalau kamu meneliti tentang implementasi program one pesantren one product di pondok pesantren dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Itu Pajar. Jadi jangan konsep kemandirian pesantren one product di Jawa Barat itu nggak ada tinjauan analisis hukum ekonomi syariah. Ini rada-rada power ya, bukan konteks apa bukan konteksnya penelitian kualitatif di ranah
hukum ekonomi syariah. Ya. Jadi diganti. Jadi judulnya kemudian jadi kita implementasi atau evaluasi program One Pesantren One Product di Jawa Barat. Kamu tong di Jawa Barat bisa legating teh di Kabupaten Sukabumi ngambilna. Jadi judulnya teh apa tadi? Fajar. Evaluasi program One Pesantren One Product ditinjau dari hukum ekonomi syariah, ulah Undang-Undang Nomor 18 satu, ya, hukum ekonomi syariah di Kabupaten Sukabumi. Dah gitu. Ya. Karti Fajar paham ya? Iya, Kang. Oke, Ira Mayasari, tinjauan yuridis terhadap tentang, ya, masih judul teh kok begini? Ngaco, Sarah nulisnya dicek lagi coba. Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak pemegang saham dalam persen merger. Itu akan biar Ira aja yang bacain judul-judulnya. Nya keheula. Tinjauan yuridis tentang terhadap tentang perlindungan. Nulisnya salah. Hak pemegang saham dalam persen. Ini penelitiannya di mana ini? Kira? Ini kualitatif Akang, jadi cuman bedah buku aja Akang. Yes. Keliru atuh menyebut bedah buku siga kieu judulna. Tinjauan yuridis tentang perlindungan hak pemegang saham dalam persen merger di perusahaan ekonomi syariah terhadap laba obligasi. Ini kayaknya kalau yang beginian terlalu ini ya, terlalu. Emang kamu pernah terlibat dalam persoalan saham, persoalan obligasi gitu? Pernah? Akang, maaf itu teh dua judul Sarah, jadi salah Sarah itunya salah Akang. Yang nggak ngerti atau ada kang macan nu di aya dina WA asup model kamu mah. Ya Kang. Salahkeun masih salah, nulisnya pakai salah gitu yo. Ini Apa? jadi kumaha judul kamu teh ieu teh? Judul Ira yang kemarin yang disetujui sama Akang teh, tinjauan fikih muamalah terhadap laba pasar obligasi Akang. Nah, hari kamu penelitiannya di mana itu teh? Ira tadinya mah mau cuman bedah buku aja Kang. Kalau bedah buku judulnya bukan begitu. Kumaha sih. Jeung deui bukan bedah buku ari skripsi mah atuh aing terlalu receh. Bedah buku itu konteksnya bukan begini caranya. Jeung deui buku lagi kamu boga sabaraha hiji. So, kalau kamu mau kualitatifnya bentuknya konsep, bukan begini tinjauannya. Itu. Sebab nanti kalau kamu nulis seperti ini, aduh terlalu receh nih. Sebaiknya tidak ada yang kalau Akang ya nih ngasih tahu nih ya, ngasih tahu. Walaupun ada kesempatan kamu melakukan riset secara secara konseptual, secara buku lah gitu punya konten analisis disebutnya itu teh. Itu bukan berarti tanpa alasan dan tidak ada syarat, Kade. Model tadi si siapa yang terkait dengan kitab Fathul Muin. Nah, Kade, kamu tidak harus hanya satu Fathul Muin wungkul. Kitab-kitab yang lain itu, kitab-kitab fikih yang lain juga dipakai sebagai pembanding untuk menegaskan referensi yang terkait dengan judul itu. Itu. Jadi kalaupun ada satu tema yang dibahas secara kualitatif, ya pertanyaannya gitu. Apakah ada sumbernya? Apakah sumbernya itu kamu miliki lebih daripada 5 contohnya? Dan harus berbahasa sesuai dengan asalnya. Ya bahasa Arab berarti. Nah gitu Soknya di pikiran dia Neng Rati, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa
tanah hibah bersama, sawah hibah bersama. Di mana itu? Penelitiannya di mana? Ada nggak, Neng Rati? Neng Rati ada nggak? Halo? Ngelamun Neng ya. Ini kemana Neng Rati, Siti Mudrika, Ira Mayasari? Halo? Iya mah. HP tadi kalau hurkeun supaya ketinggali langit. Nabilatul Jannah. Ada nggak Nabila? Analisis hukum Islam terhadap sistem upah borongan driver PT Logistik Bumi Lestari. Oke. Kamu tinggal cek tuh apakah memang ada atau tidak, didiskusikan nanti dalam bab 4. Andri, ada nggak Andri? Ada Akang Andri? sakit. Padahal ada online atau bisa urungkeun we HP mah. Dan balesan bisa hirup teh atuh. Andri Nur Alim, jual beli produk makanan yang tidak berlabel halal di Desa Cisande. Itu jelas maksudnya naon ya. Dijelasin lah gitu, ya posisinya jangan beginilah judulnya gitu. Ya. Kalau judulnya coba makanya kamu searching coba judul-judul di penelitian kualitatif tuh kayak gimana atau di kuantitatif itu kayak gimana. Supaya kamu tidak salah arah ketika kamu menulis judul gitu. Judul heula we. Dari judul itu kan nanti turun apa? Kata kunci. Dari kata kunci, nah, masukkan ke dalam mesin pencari artikel, mesin pencari tesis yang mudah-mudahan ada yang selaras dengan penelitian kamu. Sudah, cari 15 per kata kunci. Lamun ayat 3 kata kunci, 5 kali 3 geus 45 eta artikel jurnal wungkul. Wih, hebat banget. Ya. Oke, sementara itu dulu saja. Jadi di penelitian kualitatif, alat pengumpul data utamanya adalah wawancara, studi dokumentasi, dan studi observasi. Kalian, wayahna berarti perdalam materi tentang wawancara, perdalam materi tentang observasi, dan perdalam materi tentang studi dokumentasi. Oke, itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih kelompok berapa? 10 yang sudah paparan. Kita ketemu minggu depan untuk kelas kelompok yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.